Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Ainul Faradila, Stambuk 040 2018 0298. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab soal yang telah disediakan pada perkuliahan mata kuliah Cybercrime kelas C2. Baiklah, langsung saja. Pertanyaan pertama, apakah yang dimaksud dengan yurisdiksi? Jadi, kata yurisdiksi dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Inggris, yaitu jurisdiction. Nah, jurisdiction ini sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu jurisdictio, yang terdiri atas dua suku kata. Yang pertama itu yuris yang berarti kepunyaan menurut hukum, dan dictio yang berarti ucapan, sabda, sebutan, dan firman. Nah, dari pengertian tersebut dapat diambil 4 hal, yaitu yang pertama kepunyaan seperti yang ditentukan oleh hukum, yang kedua hak menurut hukum, yang ketiga kekuasaan menurut hukum, dan yang keempat kewenangan menurut hukum. Kemudian pengertian menurut Mirza Satrio Buana 2007 yaitu yurisdiksi merupakan cerminan dari prinsip dasar kedaulatan negara. Kedaulatan suatu negara tidak akan diakui apabila negara tersebut tidak memiliki yurisdiksi. Kemudian pertanyaan kedua, apakah perbedaan dari prinsip nasional aktif dan prinsip nasional pasif? Jadi prinsip nasional terbagi menjadi dua, yaitu prinsip nasional aktif dan prinsip nasional pasif. Nah, prinsip nasional aktif yaitu negara dapat memberlakukan yurisdiksi nasionalnya terhadap warga negaranya yang melakukan tindak pidana, sekalipun tindak pidana itu dilakukan dalam yurisdiksi negara lain. Kemudian yang kedua, prinsip nasional pasif. Nah, prinsip nasional pasif itu berarti setiap negara berhak melindungi warga negaranya di luar negeri, dan apabila negara teritorial di mana tindak pidana itu terjadi tidak menghukum orang yang menyebabkan kerugian tersebut, maka negara asal korban berwenang menghukum tindak pidana itu apabila orang itu berada di wilayahnya. Kemudian pertanyaan ketiga, menurut Masaki Hamano, membedakan pengertian cyber jurisdiction, sebutkan dan jelaskan. Nah, Masaki Hamano membedakan pengertian cyber jurisdiction dari sudut pandang dunia atau cyber dan dari sudut pandang hukum. Nah, yang pertama dari sudut pandang dunia virtual, yaitu jurisdiction sering diartikan sebagai kekuasaan sistem operator dan para pengguna untuk menetapkan aturan dan melaksanakannya pada masyarakat di ruang cyber. Kemudian yang kedua, menurut sudut pandang hukum. Nah, cyber jurisdiction atau jurisdiction in space adalah kekuasaan fisik pemerintah dan kewenangan mengadili terhadap pengguna internet atau terhadap aktivitas mereka di ruang cyber. Kemudian pertanyaan yang keempat, apakah yang dimaksud dengan teori perbuatan material, teori alat yang digunakan, dan teori akibat? Jadi ada 3 teori pendekatan. Yang pertama, teori perbuatan material. Menurut teori ini, maka yang menjadi locus delicti adalah tempat di mana pembuat melakukan segala sesuatu yang kemudian dapat mengakibatkan delik yang bersangkutan. Kemudian yang kedua teori alat yang digunakan. Menurut teori alat yang digunakan, maka delik dilakukan di tempat di mana alat yang dipergunakan itu menyelesaikannya. Kemudian yang ketiga, teori akibat. Nah, menurut teori akibat, maka tempat akibat menjadi locus delicti. Kemudian pertanyaan terakhir, yang kelima, apakah yang dimaksud dengan prinsip ubiquitas? Jadi prinsip ubiquitas adalah prinsip yang mengatakan bahwa delik-delik yang dilakukan atau terjadi di sebagian wilayah di teritorial negara dan sebagian di luar wilayah teritorial suatu negara harus dapat dibawa ke dalam yurisdiksi setiap negara yang terkait. Baiklah, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.